Halo semua, selamat datang kembali di channel Aprinaleko. Dan kali ini kita akan membahas suatu VGA dari AMD, Kubu Merah. Udah belasan tahun pakai Windows tapi masih belum activate? Ayo kunjungi scdkey.com, link di deskripsi, ada diskon besar untuk semua produk. Misalnya di sini Windows 10 Pro OEM Key Global. Klik Buy Now. Masukkan kode promosi KO25. Sekarang harganya turun menjadi $16,84. Klik Submit Order. Pembayaran bisa menggunakan kredit card, PayPal, hingga GoPay. Setelah pembayaran selesai, key akan dikirim ke email Anda. Cari di Windows Activation. Masukkan key-nya. Nah, sekarang pastinya lebih nyaman dan Anda bisa menikmati lebih banyak fitur Windows. Kode diskon tadi juga bisa digunakan untuk produk lain, misalnya Office 2019 di sini yang awalnya $67,79 menjadi $50,84 saja. PC udah ganteng begini, masa Windows-nya masih crack? Jadi ini adalah VGA yang agak lain gitu. Atau mungkin justru sama saja dengan pendahulunya gitu. Ini adalah VGA yang dirilis pada bulan Januari oleh AMD, yaitu RX 7600 XT. VGA ini cukup memancing reaksi yang kurang begitu ya dari para reviewers internasional. Nggak biasanya nih AMD kayak gini. Biasanya seri-seri XT itu memberikan upgrade yang cukup besar dari seri polosnya. Tapi yang satu ini kok gimana gitu ya, sama aja. Kecuali VRAM-nya aja yang dibikin 2 kali lipat begitu ya. Kalau dari saya sendiri ini, saya curiga bro, jangan-jangan ini VGA sengaja dibuat untuk para miners nantinya. FYI, sekedar info untuk teman-teman semuanya, bulan April 2024 ini adalah periode halvingnya Bitcoin, kripto Bitcoin ya. Dan kalau misalnya siklusnya atau periodenya masih teratur, masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, maka beberapa bulan ke depan, mining Bitcoin akan bergejolak lagi. Waduh. Jadi bagi teman-teman yang mau upgrade VGA, mau beli VGA baru, saya sarankan sebaiknya beli sekarang ya, karena kita tahu beberapa part itu juga mengalami kenaikan dan sepertinya VGA akan menggila lagi. Kalau ketemu RX 570, 580 atau VGA AMD lain yang VRAM-nya besar, wah beli aja ya. Tentu nanti harganya berkali-kali lipat. Oke, itu opini pribadi saya saja. Bisa jadi iya atau tidak. Dan sekarang kita kesampingkan isu-isu Bitcoin ini dan kita bahas VGA 1 ini. Ini adalah RX 7600 XT. Kebetulan yang saya dapat di sini adalah dari brand Power Color ya, salah satu sub vendor yang terdepan dalam membuat atau membangun GPU atau VGA dari AMD. Secara original atau dari pabrikannya, spek dari RX 7600 XT ini mirip dengan RX 7600 polos, di mana sama-sama Navi 33 dengan RDNA 3.0. Jika kita compare side to side dengan RX 7600 polos, maka terdapat perbedaan berupa game clock dan boost clock saja yang dinaikkan sedikit dan memorinya yang dibikin 2 kali lipat. Kemudian TDP-nya juga meningkat sekitar 25 watt menjadi 190 watt. Untuk relatif performance-nya berdasarkan liputan Tech Power Up, VGA ini berada di antara RTX 2080 dan RTX 2080 Super. Sekarang kita beralih ke Power Color ini. Spesifiknya ini adalah seri Hellhound ya, dimana ini dual fan dengan LED 2 warna pink dan biru. VGA ini memiliki intelligent fan controller di mana di bawah 50 derajat Celcius fan-nya tidak berputar. Key featuresnya di sini dituliskan 32 MB AMD Infinity Cache, DisplayPort 2.1, kemudian AMD Radiance Display Engine, AMD HyperRX, AMD Radeon Anti-Lag Technology, PCI Express X16 4.0 dengan rekomendasi power supply 650 watt. Dari segi desain ini keren banget dengan backplate, ada logo Hellhound-nya juga, slick sekali, rapi. Kemudian di bawahnya terdapat heatsink yang besar, lumayan besar ya. Sehingga dengan semua perangkat keras tadi, VGA ini lumayan berat jadinya. Nah, sekarang langsung saja kita tes bagaimana performa dari RX 7600 XT. Pertama, Unigine Heaven Benchmark di settingan high 720p, sekaligus perbandingannya dengan RTX 3060 Core i7 Gen 12.
Kemudian game pembanding yang selalu hadir di channel ini yaitu Shadow of the Tomb Raider. Kita lihat di sini RX 7600 XT menang melawan RTX 3060, lumayan jauh perbedaannya. Game ini dites pada settingan rata kanan 1080p pastinya. VRAM yang besar bisa kita lihat benefitnya di sini, yaitu gunung atau bukit bebatuan ini langsung jadi ya. Biasanya kalau VRAM VGA kita kecil, bukit-bukit batu ini setengah matang ya, nggak jadi gitu, rendernya agak terganggu, nggak nampil semuanya gitu. Lalu ada game sejuta umat GTA 5 ini mentok rata kanan, didapatkan 80 hingga 90 fps. Kita lihat di sini detailnya luar biasa ya. Ini kalau mau memakai mod Redux apa itu segala macam ya, yang lebih detail lagi, lebih ekstrim lagi penampakannya, juga pasti bisa dilibas pastinya. Selanjutnya ada God of War dengan settingan ultra 1080p juga. Ini game terberat yang bisa saya uji sepertinya. Kita lihat FPS yang didapatkan yaitu 70 plus dengan penggunaan VRAM 6 GB lebih. Daya yang dimakan oleh VGA 200 watt. Oh, what happened here? Lalu Forza Horizon 5 ini juga rata kanan 1080p. Lancar jaya tanpa kendala. Kita lihat di sini detail sekali ya. Sampai ke refleksi atau bayangan di kaca spionnya itu bagus sekali ya. Ini sedikit lebih ringan dari God of War, di mana konsumsi daya hanya 170 watt saja dengan suhu rata-rata 70 derajat Celcius. Dan inilah salah satu game yang mana kita bisa memaksimalkan semaksimal mungkin VRAM dari RX 7600 XT. Lihatlah di sini sudah merah ya VRAM-nya, 13,7 GB dari 15,19 dituliskan di sini. Settingannya mentok rata kanan. Kita lihat memang detail luar biasa sekali ya, bayangannya lihatlah, kemudian rambut dari Leon, layan-layan yang luar biasa ya. Jauh sekali perbedaannya ya. Apalagi dibandingkan dengan Resident Evil 4 original. Wah, ini luar biasa, hampir kelihatan seperti asli ya, nggak ada burik-burik sama sekali. Dan terakhir di sini ada tes editing video berukuran 4K ya, dan di sini saya siksa dengan memutar 4 video sekaligus pada timeline. Dan lebih berat lagi, backgroundnya ini adalah menggunakan efek kamera blur, yang mana itu berat sekali ya untuk di preview. Tapi di sini kita lihat lancar jaya sekali, tidak ada kendala di previewnya, luar biasa ya. Jadi ini untuk editing video 4K juga sangat-sangat mumpuni. Baiklah saudara semuanya, jadi itulah dia review dan testing games dari RX 7600 XT. Bagaimana pendapatnya? Terima kasih sudah menyimak hingga sejauh ini. Jika teman-teman memiliki opini tersendiri tentang VGA ini, tentang mining, tentang gaming, segala macamnya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sekian dari saya, kita berjumpa lagi di video selanjutnya.